Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama dengan saya, Buria. Anak-anakku sekalian, apakah hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Saya harap kalian sudah mandi, sudah sarapan, sehingga sudah siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk materi kita yang pertama hari ini adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, kita akan membahas tentang detail dari surat lamaran pekerjaan ini. Nah, sebelum saya sampaikan, saya lanjutkan materi surat lamaran pekerjaan, saya akan sampaikan dulu kompetensi yang akan kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, 3.1, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. 4.1, untuk keterampilannya, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Nah, kita akan lanjutkan dengan membahas tentang pengertian dan fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Pasti tidak asing ya dengan lamaran pekerjaan, karena setiap orang yang ingin bekerja di sebuah lembaga atau perusahaan membutuhkan surat lamaran pekerjaan. Lamaran pekerjaan ini merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Jadi melalui surat lamaran ini, pekerjaan itu meminta supaya ia diberi pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini biasanya bersifat formal ataupun misalnya surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai pada iklan yang ditawarkan. Jadi surat lamaran itu intinya surat yang ditujukan kepada calon majikan, surat calon karyawan yang ditujukan kepada calon majikan, seperti itu ya. Jadi supaya diterima di perusahaan atau instansi tersebut. Nah, fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu untuk apa? Nah, yang pertama sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Hadirnya surat lamaran pekerjaan ini suatu bentuk permohonan secara resmi yang diajukan kepada perusahaan supaya seorang karyawan ini supaya diterima menjadi calon karyawan begitu. Ya, karena sifatnya resmi maka sudah tentu pasti diterima surat lamarannya begitu ya. Abangkan. Nah, yang berikutnya sebagai media atau alat komunikasi. Jadi di dalam surat lamaran itu berisi identitas dari pelamar. Maka itu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui pelamar ini kualifikasinya seperti apa. Karena di dalamnya ada KTP, kemudian fotokopi KTP, kemudian ijazah, jadi riwayat pendidikannya, kemudian kurikulum vitae atau daftar riwayat hidupnya seperti apa, pengalaman kerja dan alamat, nomor HP dan segala macamnya. Jadi itu sebagai alat komunikasi. Nah, berikutnya sebagai bahan pertimbangan pekerjaan. Di dalam sebuah surat lamaran ada kurikulum vitae atau identitas diri yang mana itu menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk memilih karyawan yang tepat untuk mengisi lowongan atau kekosongan posisi di perusahaan atau di instansi tersebut. Jadi setelah mempertimbangkan dengan melihat identitas dan kualifikasi pelamar, maka inilah maksud dari surat lamaran pekerjaan itu sebagai bahan pertimbangan gitu ya. Berikutnya kita akan membahas tentang cara membuat surat lamaran pekerjaan sekarang. Bagaimana cara membuat surat lamaran kerja? Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunakan bahasa yang formal karena surat lamaran kerja ini termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa yang dalam pembuatan surat resmi. Jadi misalnya bahasa gaul, bahasa SMS, bahasa WA seperti itu ya, singkat-singkatan tuh nggak boleh. Jadi harus bahasa formal dan resmi. Kemudian tulislah kalimat yang singkat, padat dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis suatu surat lamaran karena surat lamaran ini bisa menampilkan jati diri seseorang.
serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai detail. Jadi singkat, padat, dan jelas, tidak terlalu bulat gitu ya. Kemudian tulislah secara manual menggunakan tangan. Kalau memang ada instruksi ditulis tangan, maka harus ditulis tangan. Kalau ada instruksi harus diketik, maka harus diketik gitu ya, sesuai instruksi dari perusahaan seperti apa. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai suatu perusahaan karena melalui tulisan tangan bagaimana pribadi seseorang. Nah, ini. Jadi ternyata dari tulisan tangan itu bisa dinilai pribadi seseorang, maka harus rapi ya. Kalau bisa harus tulisan kalian yang terbaik begitu. Terapi seperti itu ya. Nah, berikutnya perhatikan kebersihan surat lamaran. Jangan sampai bekas hapus atau bekas tip X gitu ya, atau koreksian. Misalnya tadinya A diurak-urak jadi C gitu, jangan. Dalam surat lamaran kerja itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus bersih dari kesalahan. Jika salah menulis, lebih baik tulis ulang di kertas baru. Jangan menggunakan stipo atau menghapus. Nah, ini supaya memberikan kesan yang baik di awal. Jadi kalau sudah di awal surat lamarannya udah salah-salah gitu, nulis surat lamaran aja udah salah, bagaimana nanti bekerja kan gitu. Ini akan menjadi pertimbangan perusahaan. Seperti itu ya. Nah, berikutnya isi secara jelas data diri dan suatu informasi tentang diri Anda. Jadi jangan informasinya itu mengada-ngada, harus benar-benar fakta informasi diri Anda ya, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain persyaratan. Gitu ya. Itu tadi cara membuat surat lamaran pekerjaan. Yang terakhir, jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk dapat melampirkannya. Misalnya kalian punya sertifikat profesi-profesi yang lain gitu, ikut seminar, ikut kualifikasi apa, gitu boleh dilampirkan. Oke. Kita lanjut ke struktur ya. Ini struktur surat lamaran pekerjaan. Sistematika. Kalau membicarakan sistematika berarti harus urutannya harus seperti, tidak boleh diacak-acak. Jadi harus seperti ini urutan dari surat lamaran pekerjaan. Ya, kita lihat yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Itu di atas. Kemudian lampiran. Kemudian ada hal atau perihal, ini biasanya berisi surat lamaran pekerjaan. Gitu. Alamat surat, kemudian salam pembuka, alinea pembuka, alinea isi, alinea penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jadi total ada 10 struktur surat lamaran pekerjaan yang sistematikanya harus seperti ini, tidak boleh dibolak-balik. Ya. Oke, kita akan bahas satu persatu coba. Tempat dan tanggal. Jadi tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik akhir karena bukan merupakan suatu kalimat. Di pojok kanan atas ini biasanya ya. Nah, contoh Bandung 28 Agustus 2018 sini. Kemudian lampiran dan hal. Kata lampiran dan perihal tidak bisa disingkat seperti LAMP hal begitu. Jadi harus ditulis lampiran perihal gitu. Angka dalam lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Jadi lampiran 1 lembar, misalnya lampirannya berapa? 1. Perihalnya apa? Lamaran kerja, gitu ditulis huruf ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke alamat surat. Alamat surat tidak menggunakan kata-kata kepada, jadi tidak usah ada kata kepada. Karena kata kepada itu di sini terlalu berlebihan posisinya. Tidak usah kata kepada, jadi langsung YTH seperti ini ya. YTH titik, nggak boleh kepada YTH. Itu karena berlebihan. YTH. Alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jadi kalau bisa tidak lebih dari 3 baris. Jadi 4 sampai ke bawah gini nggak boleh. Kalau bisa 3. Jadi selesaikan sampai sini kemudian 1 lagi di sini gitu ya. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin serta halnya bapak atau ibu. Jadi jabatan di sini nggak boleh bapak gitu. Bapak, manajer, sukses nggak boleh. Jadi langsung jabatan aja. Langsung misalnya manajer, HRD, kepala sekolah, kepala bengkel gitu langsung ya. Jadi nggak usah sapaan. Atau bapak atau ibu. Tulisan jalan pada suatu alamat tidak boleh disingkat. Nah di sini nggak boleh JLN, JL, titik nggak boleh. Jadi harus ditulis lengkap. Jalan gitu ya. Nah M Yamin ini baru nggak apa-apa. Itu tergantung dari jalannya. Di sana kalau memang disingkat ya M Yamin gitu ya. Tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Di sini nggak boleh ada titiknya untuk alamat ya. Jadi nggak boleh ada titik. Sekarang salam membuka. Setelah kata dengan hormat harus menggunakan koma. Ini salam pembuka itu seperti ini. Dengan hormat. Nah koma.
Seperti ini ya. Kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya walaupun diganti baris seperti biasa yang tetap dapat digunakan. Nah, jadi seperti ini dengan hormat koma gitu ya. Nah, berikutnya alinea pembuka sekarang. Alinea pembuka. Dalam alinea pembukanya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan serta membuat instansi yang bacanya tidak tersinggung. Begitu. Kemudian isinya, dalam isi itu juga ada identitas. Seperti ini contohnya, keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, nama, pendidikan terakhir, dan lagi sesuatu dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan dalam menuliskan suatu keterangan. Awan kata tidak menggunakan huruf besar ya. Ini nama, Zian, Sahara ini. Jadi ini semua kecil. Nama, tempat pendidikan ini huruf kapital nggak boleh huruf kecil ya. Kemudian seperti ini. Nah, ini ada nama, tempat lahir, kemudian pendidikan, alamatnya gitu. Alamat ini harus lengkap ya. Maksud dan tujuan merupakan suatu keterangan tentang pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat itu. Jadi maksudnya saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan sebagai apa? Misalnya sebagai manajer, sebagai karyawan gitu ya. Dalam lamaran pekerjaan ini tentang syarat yang telah diminta oleh instansi. Maka sang pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta. Lampiran itu seperti ini loh misalnya. Fotokopi ijazah gitu loh ya. Tapi di akhir kalimatnya harus menggunakan titik dua. Tanda di akhirnya menggunakan titik. Ya, titik koma juga bisa ya, titik koma. Biasanya ada yang menggunakan titik dua atau titik koma. Kebanyakan titik koma. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, fotokopi kartu tanda penduduk, foto ukuran 3x4 2 lembar seperti itu. Ini adalah lampirannya yang disertakan. Kemudian penutup. Dalam penutup kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Misalnya, demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat, besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan Bapak atau Ibu gitu ya. Nah, kalau bisa ini sapaannya atau begini, demikian surat lamaran yang saya buat, terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Jadi sapaan Bapak atau Ibu nggak boleh atas perhatiannya gitu ya, tidak boleh. Jadi atas perhatian Bapak dan Ibu. Bapak atau Ibu gitu. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah suratnya. Di sinilah. Nah, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap Anda. Misalnya hormat saya, koma. Ini jangan lupa ini koma ya. Di bawah sini. Oke. Nah, sekarang jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Biasanya surat lamaran pekerjaan itu ada dua tipenya, ada jenisnya ya. Surat lamaran pekerjaan digabungkan dengan riwayat hidup. Ada yang seperti itu. Jadi ini disebut surat gabungan. Nah, ada juga surat lamaran yang dipisah dengan riwayat hidup. Jadi riwayat hidupnya dilampirkan sendiri, daftar riwayat hidupnya. Itu disebut model terpisah dan yang paling sering digunakan di Indonesia adalah yang model terpisah. Jadi surat lamaran terus nanti dipisahkan sendiri untuk daftar riwayat hidupnya. Nah, itu ya. Nah, anak-anak kita langsung masuk ke tugas hari ini ya. Silakan diidentifikasi struktur surat lamaran pekerjaan berikut ini. Kemudian berilah angka pada tiap bagian struktur surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya silakan di-print dulu surat lamaran yang akan saya sini atau ditulis tangan di buku bahasa Indonesia. Hasilnya difoto kemudian di-upload di Google Classroom. Tugas paling lambat ini jam 9 malam ya. Misalnya ini adalah tugasnya. Nah, ini adalah tugasnya. Silakan ini ditulis di buku bahasa Indonesia boleh atau di print boleh. Nanti saya berikan file. Silakan kemudian ini struktur surat lamaran. Silakan ditempatkan posisi. Misalnya, nomor 1 di mana, nomor 2 di mana, kasih tanda di sini. Nomor 3 di mana letaknya, kasih tanda sampai akhir. Misalnya tanda tangan dan nama terang posisi di mana, di sini diberi tanda. Misalnya nomor 10 di sini di mana begitu. Sesuaikan gitu. Jadi kalian hanya mengidentifikasi struktur surat lamaran pekerjaan gitu ya. Oke, saya harap dari sini sudah paham. Jika ada yang kurang paham bisa langsung bertanya nanti ya. Seperti itu. Dan anak-anakku sekalian terima kasih sudah bergabung dan sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan materi yang sudah disampaikan. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.